Kembali terjadi perbedaan tanggal 9 Zulhijjah antara Indonesia dan juga Arab Saudi. Nah, bagi kamu yang ikut puasa dengan penanggalan negeri Indonesia dan perlu penguat untuk keputusanmu, berikut 7 alasan puasa Arafah berdasarkan tanggal di negeri sendiri. Yang pertama, penyebutan istilah hari Arafah pada asalnya adalah untuk tanggal, bukan pada tempat maupun aktivitas tertentu. Hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah, baik ada yang wukuf ataupun tidak, baik ada yang puasa ataupun tidak. Yang kedua, perintah puasa Arafah, teks hadisnya adalah Saum Yaum Arafah, artinya puasa pada hari Arafah, bukan puasa karena adanya perbuatan wukuf di Arafah, bukan pula puasa karena tempat Arafah. Perhatikan ya perbedaannya dengan cermat karena disinilah letak perselisihannya. Sebab jika Arafah sebagai tempat dan sebagai aktivitas wukuf menjadi syaratnya, maka puasa Arafah hanya ada jika ada yang wukuf di Arafah. Alasan ketiga, puasa Arafah sudah disyariatkan sejak tahun ke-2 Hijriah, sedangkan syariat ibadah haji baru pada tahun ke-6 atau ke-9 Hijriah. Jadi selama 4 atau 7 tahun, kaum muslimin puasa Arafah tanpa memperhatikan kapan jamaah haji wukuf, atau tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya yang wukuf di Arafah. Yang keempat, pelaksanaan puasa Arafah dengan tidak memperhatikan penanggalan setempat akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih sulit, yaitu penentuan hari Lebaran Idul Adha. Kalau memang ada dalil yang diperselisihkan tentang pengertian puasa Arafah, apakah untuk Idul Adhanya juga harus mengikuti penanggalan Saudi? Maka akan terjadi kekacauan penanggalan bulan Zulhijjah selanjutnya, yaitu setelah tanggal 10. Kecuali kalau mau konsisten untuk sepanjang tahun tidak menggunakan penanggalan negeri sendiri, masing-masing menggunakan penanggalan tunggal mengikuti hasil ru'yat dari Saudi. Tentu dengan konsekuensi seluruh negeri muslim seluruh dunia tidak akan punya kalender, melainkan menunggu ketetapan ru'yat negara Saudi pada setiap awal bulan. Faktanya kan tidak seperti itu. Yang kelima, fakta ilmiahnya menunjukkan negeri-negeri muslim terbagi pada 2 wilayah matla atau tempat munculnya hilal, yang terkadang berbarengan, terkadang berbeda. Karena munculnya hilal tidak menetap pada posisi dan ketinggian yang sama setiap awal bulannya. Demikian juga perbedaan waktu antara satu negeri muslim di wilayah barat dengan negeri muslim di wilayah timur ada yang terpaut sampai 12 jam. Sementara pelaksanaan wukuf hanya sekitar 6 jam, yaitu dari habis zuhur sampai maghrib. Sehingga jika kaum muslimin yang tinggal di sebagian benua Amerika yang beda waktunya antara 7-8 jam dengan Saudi, maka ia tidak dapat menunaikan ibadah puasa Arafah karena pelaksanaan wukufnya sudah selesai. Dan sebaliknya. Yang keenam, fakta historis. Selama berabad-abad lamanya, kaum muslimin di dunia melaksanakan puasa Ramadan maupun Arafah berpatokan kepada penanggalan negara masing-masing. Sejak Rasulullah wafat hingga abad ke-20, tidak ada satupun negeri muslim yang menyesuaikan penanggalan mereka kepada ru'yat negara Saudi. Bahkan waktu itu belum ada negara Saudi ya, maksudnya ru'yat orang-orang di Makkah. Kecuali setelah ditemukannya alat komunikasi dan transformasi yang sangat canggih seperti saat ini. Jadi selama itu mereka berpuasa Arafah ya sesuai dengan penanggalan mereka masing-masing. Ratusan bahkan ribuan tahun loh. Apakah semuanya kemudian mau dinafikan? Yang terakhir, tidak ada dalil yang mengkhususkan atau yang membedakan antara ketentuan ru'yat untuk Idul Fitri dengan ru'yat Idul Adha. Rasul bahkan bersabda, siapa di antara kamu yang sudah melihat hilal Zulhijjah hendak berkurban, maka janganlah ia mencukur rambut dan jangan menggunting kukunya. Demikian pula sabda Rasulullah tentang Idul Fitri, Idul Fitri adalah pada saat kalian melaksanakan Aid, dan berkurban adalah pada saat kalian berkurban. Kedua hadis tersebut berlaku bagi setiap negeri muslim, bukan hanya untuk Saudi Arabia saja. Artinya bagi mereka yang melihat hilal di negeri mereka sendiri. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.